Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, pelajaran kita tentang membahas hal-hal yang berkenaan dengan kewanitaan, ya Kitabul Mar'ah Durusul Mar'ati al-Muslimah, atau yang disebut dengan poin-poin yang berkenaan dengan pembahasan pelajaran yang khusus bagi wanita muslimah. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah berkenaan dengan wanita dan sedekah. Ya, wanita dan sedekah. Pembahasan ini akan berbicara tentang keutamaan-keutamaan dan anjuran untuk membiasakan diri suka berinfak atau bersedekah. Ya. Di sini akan dijelaskan nanti sebagian dari antara keutamaan dan keistimewaan serta pahala yang diraih oleh orang yang berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-mar'atu was-sadaqat. Wanita dan sedekah atau infak, ya. Ayyatuhal mar'ah, wahai para wanita, i'tani bi janibis sadaqati wasiri ala ma yali. Wahai para wanita, ya, perhatikanlah i'tani, ya, pentingkanlah atau perhatikanlah masalah yang berkenaan dengan sedekah dan lakukan hal-hal yang berikut ini. Nah, ini beliau menyebutkan nanti berapa poin, karena sedekah itu begitu banyak memiliki keutamaan dan keistimewaan. I'lam anna sadaqata wiqayatun minan nar. Ketahuilah para wanita, wahai wanita, sesungguhnya sedekah itu adalah sebagai tameng penjaga dari api neraka. Waj'ali bainaki wa bainan nari wiqayah. Hendaklah engkau jadikan antaramu dan antara api neraka itu, yaitu wiqayah, benteng yang melindungimu dari api neraka tersebut, yaitu sedekah. Hatta law tasaddaqti bi syai'il qalil. Walau engkau bersedekah dengan hal yang sangat sedikit. Jadi bukan yang penting itu harus banyak jumlahnya. Jadi tetapi walaupun sedikit, namun diberi dengan niat yang ikhlas, nah, pahalanya cukup besar. Akan menyaingi malah pahala-pahala orang yang mungkin berinfak dengan jumlah yang besar tapi tidak dilandasi oleh keikhlasan. Maka oleh sebab itu sebagian salaf mengatakan, kam min amalin, ya, saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyaknya amal yang kecil tapi pahalanya besar gara-gara niat. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyaknya ibadah-ibadah besar namun pahala yang kecil juga gara-gara niatnya. Maka dari itu, ya, jangan pernah merasa minder, ya, walaupun yang dapat kita berikan itu ya sedikit, ya. Bahkan ini disebutkan oleh hadis Adi bin Hatim, ya, hadis Adi bin Hatim, ia berkata dalam sabda Rasulullah SAW, ittaqun nara walau bisyaqqit tamr, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, berlindunglah dari api neraka, ya. Jauhkanlah dirimu dari api neraka dengan cara walau engkau hanya memberikan, menginfakkan
mensedekahkan yaitu sebelah biji korma. Bukan satu, malah sebelah. Jadi dibagi 2 biji korma. Buah korma itu dibagi 2, separuhnya dikasih. Walau demikian, ya. Jadi ini mengutamakan begitu motivasi dari Rasulullah SAW agar umatnya ya gemar dan suka serta membiasakan diri untuk bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu akan melindunginya dari azab api neraka. Itu di antara pertama utamanya. Dapat melindungi orang yang berinfak. Tentu karena bahasan ini berkenaan wanita, tapi sebenarnya bukan berarti khusus bagi wanita ya. Semua orang yang memberikan infak di Allah, baik wanita maupun laki. Tapi karena kitab ini wasiat nasihat teruntuk kepada para wanita muslimah, maka di sini dipakai panggilan dan objek tujuan nasihatnya kepada para wanita. Jadi kata Rasulullah SAW, lindungilah dirimu dari neraka, ya, atau takutlah kamu terhadap api neraka itu dengan cara menginfakkan walau sebelah dari buah korma atau biji korma. Ya, kalau kita buah korma ya, kalau biji mungkin isinya kadang-kadang ya. Kalau mangga, biji mangga itu isinya di dalam gitu ya, tampang mangga. Tapi walau buah mangga, kalau ini sebuah korma, sebelah buah korma itu atau sebelah bijinya. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin rawahu syaikhan. Kalau nggak punya juga, hendaklah dengan kalimat yang baik. Subhanallah. Jadi bersedekah itu tidak mesti dengan harta juga. Ya, maka disebutkan ya tasbih, tahlil, tahmid, takbir itu sedekah. Maka ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Kalau yang tidak dapat, tidak memiliki harta, walau hanya sebelah buah korma tadi, biji korma tadi, maka dengan kalimat yang baik. Kalimat yang thayyibah mencakup apa? Bisa istighfar, bisa zikir-zikir yang umum, istighfar, tahmid, istighfar, astaghfirullah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, ya, tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, dan membiasakan diri dengan banyak mengucapkan kalimat tersebut. Dan bisa juga dimaksud dengan kalimat yang baik adalah kalimat-kalimat yang baik di dalam menyenangkan orang lain, tidak menyakiti perasaan hati orang lain. Ini bagian di dalam ketika berbicara memberikan support, motivasi, ya, memasukkan rasa senang ke dalam hati orang, idkhalus surur fi qalbil mu'min, memberikan rasa gembira kepada hati seorang mukmin, itu ada dianjurkan. Jadi begitu mudah sebenarnya untuk menjaga diri kita dari api neraka itu. Ya, tapi dengan membiasakan diri dengan amal-amal yang menurut kita kecil, menurut kita enteng, menurut kita mudah, namun kadang-kadang betapa banyak orang yang lalai untuk melakukannya. Ini suatu hal yang kita perlu sadari. Betapa banyak kita yang lalai untuk melakukan itu. Ya. Jadi orang miskin bisa bersedekah, bisa. Dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Tapi kalau orang miskin walaupun dia bersedekah, walau terbatas apa yang dimilikinya, ya itu akan lebih besar juga sebenarnya, karena keutamaan pahala sedekah itu juga tergantung kondisi orang yang berinfak itu sendiri. Kalau dia itu umpamanya punya uang 50.000 lalu diinfakkan oleh dia 500 rupiah, berbeda dengan orang punya uang yang 500 juta ya kan, berinfak dengan 5.000. Itu akan sangat berbeda nilainya ya. Seorang memiliki uang cuma 50.000 lalu diinfakkan oleh dia 5.000 umpamanya. Wah, itu beda dengan orang yang punya uang ya 500 juta lalu berinfak cuma 5.000. Baik, dan juga berbeda juga kekuatan pahala ya, kebesaran pahala yang diraih oleh seorang tadi berdasarkan butuhnya orang yang diberi tadi. Maka juga kita kalau bersedekah ya beri kepada orang yang butuh. Ya, dalam berinfak, dalam berwakaf, lihat mana lembaga yang membutuhkan. Karena ada sebagian sekarang ini donatur-donatur bersemangat melihat membantu suatu lembaga yang sudah maju. Yang sudah maju nggak perlu lagi. Mereka sudah banyak, ya baik dari mahasiswanya maupun santrinya, udah banyak uang masuk melalui ya iuran-iuran dipungut dari santri dan mahasiswanya. Maka perhatikan juga lembaga-lembaga yang baru merintis. Nah itu akan lebih besar
Ya, artinya karena ada sebagian lebih fokus melihat lembaga-lembaga yang sudah besar untuk diinfakkan. Padahal yang lembaga yang sudah besar, mereka sudah punya modal, mereka sudah punya tabungan dari iuran-iuran yang masuk ya dari santri dan juga mahasiswanya umpamanya. Tapi di sana ada lembaga-lembaga yang masih merintis, yang masih baru merangkak. Nah, itu perlu didukung. Nah, besarnya pahala tadi juga dilihat dari sisi orang yang memberinya dan juga sisi orang menerimanya. Ya, maka oleh sebab itu diutamakan memberi kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Ya. Baik. Atau lembaga atau orang ya yang membutuhkan. Ya, dalam keadaan sedang membutuhkan. Itu lebih besar ya pahalanya. Seseorang yang kekeringan diberi air 1 galon berbeda dengan orang yang berkecukupan dikasih air 1 galon. Ya, rasa pemberian dan kebutuhan menentukan juga nilai-nilai pahala yang diraih oleh orang yang berinfak tadi. Baik. Jadi di sini ada cara-cara untuk berinfak bagi wanita ya. Di antaranya apa? Kalau hanya memiliki sedikit dari uang yang dia miliki, maka berinfak saja berapa semampunya. Rp1.000 kah, Rp2.000 kah, terserah, nggak ada masalah, jangan malu, jangan sungkan, ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan wala tahkiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kalian meremehkan sebuah kebaikan, ya. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walau hanya sekedar ketika berjumpa dengan saudaramu kamu senyum, nah, itu sudah pahala. Gampang sebenarnya ya, tidak harus tidak mengorok kocek ke seorang ya, tidak perlu harus mengeluarkan uang. Tapi banyak sekali amal-amal soleh yang kadang-kadang kita lalai dari mengamalkannya, ya, lalai dan menganggap suatu hal-hal yang sepele gitu ya. Jadi di sini motivasinya walau hanya engkau berinfak memberikan sebelah dari buah kurma atau biji kurma, dan kalau tidak mampu ungkapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik tadi ada bermaksud yang di sini ada kalimat-kalimat zikir, yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, umpamanya astaghfirullah la haula wala quwata illa billah, takwir, seterusnya. Kalau kalimat thayyibah ada bahasa-bahasa yang menyentuh, bahasa-bahasa yang menyenangkan orang. Ya, jangan sekali ngomong mulutnya malah membelah dada orang gitu, membelah hati orang. Ini sangat berbahaya mulut-mulut seperti itu. Ya, janganlah kata-kata yang kita keluarkan dapat menyakiti, membuat orang merusak pikiran dan segala macamnya. Tetapi selalulah membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik di dalam berbicara ya, dalam keseharian kita. Baik. Yang kedua kata beliau, anfiqi fi kulli wujuhil birri. Nah, berinfaklah pada setiap adanya kesempatan berbuat baik. Ya, mimma ma'aka minal mal. Dari harta yang kau miliki. Fi kulli waqtin, dalam sepanjang waktu, baik malam maupun siang. Wa fi kulli masyari'il khair, dalam berbagai bentuk-bentuk proyek-proyek kebaikan. Nah, ini motivasi. Ikut ya, dalam walau hanya 5.000, 10.000 ikut saja. Ya, artinya ikut ini sebagai proyek-proyek kebaikan, berinfak dalam sepanjang waktu, malam, siang, pagi, ya, sedekah. Walau hanya sedikit. Allah Subhanahu wa taala memotivasi hal itu dalam firman-Nya, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari dan siang secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, jadi boleh terang-terangan para ulama, tapi sedekah tasri lebih, infak yang sedang dirahasiakan lebih besar pahalanya tentunya. Tapi kalau ada manfaat, ada motivasi bagi orang lain, kita boleh saja. Ya, sebenarnya boleh saja kita terlihat oleh orang memberikan sesuatu, menginfakkan sesuatu. Seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW ketika ada utusan dari sebuah kabilah mendatangi bertamu kepada Rasulullah SAW, kelihatan mereka dalam keadaan sangat membutuhkan. Lalu Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk berinfak. Nah, kemudian datanglah seseorang membawa infak dengan tertunduk-tunduk, susah membawanya, lalu diberikan pada Rasulullah SAW, disyarat kepada orang tersebut. Lalu setelah itu baru para sahabat mengikuti, ya, banyak berinfak setelah itu. Maka Rasul mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'an. Rasulullah SAW barang siapa menghidupkan sunnah, maka dia akan mendapat pahala orang menteladaninya sampai hari kiamat, ya, dan tanpa mengurangi pahala orang-orang yang menteladaninya. Baik. Jadi
berinfak. Tadi sahabat itu termotivasi orang lain oleh dia, karena dia yang pertama. Maka Rasul mengatakan, jadi satu pahala yang besar bagi orang yang bisa mampu motivasi orang lain, bukan dengan tujuan agar disoting ya. Karena hari-hari ini juga subhanallah, objek-objek amal jariah, amal kebaikan menjadi semacam untuk mencari follower gitu ya, mencari jual beli di akunnya ya, untuk agar akunnya laris gitu, mendapat trending dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bukan begitu caranya ya. Banyak juga orang beramal hari ini menjadikan sebagai objek mata pencariannya fakir miskin, orang gila, lalu disorting ya, pemberian-pemberian, dan ini juga perlu dipertanyakan. Ya. Dan tentu amal itu tetap baik, tetapi kebaikannya bagi orang menerima, tapi orang memberi belum tentu dapat kebaikan bagi dia masuk menjadi amalnya. Karena dia bisa jadi dia diiringi dengan ada niat-niat untuk dipuji, untuk disanjung ya, dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu di sini orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang. Nah, ini motivasinya baik malam pun siang, sirran walania, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Baik. Yang ketiga, akhfi sadaqah, sembunyikan sedekahmu wahai para wanita. Lianna dzalika khairul laki. Nah, itu lebih baik. Kama qala ta'ala, sebenarnya Allah sebutkan firman-Nya, wa in tukhfuha tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikan infak sedekah kalian itu, ya, lalu kalian berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffir ankum min sayi'atikum, dan Allah ampuni dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Nah, itu keutamaannya. Pahala tadi. Pahala sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka, kemudian juga adalah dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya, dapat menghapus dosa. Wa takuni minas sab'atil ladzina yudhilhumullah. Dan jadilah engkau wahai para wanita dari satu golongan, dari salah satu 7 golongan yang Allah sebutkan, yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Yaitu Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilhumullah yauma la dhilla fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 jenis orang kelak di akhirat yang Allah naungi mereka dalam naungannya, di bawah naungan Allah, yang pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi tadi keutamanya apa? Membentengi diri dari api neraka, menyebabkan gugurnya dosa-dosa, besar ya pahalanya gitu ya. Kemudian juga tadi sebutkan kondisinya kita berinfak, ya, kalau tidak punya harta boleh dengan infak dalam arti maknawi, dengan melakukan amal-amal soleh, berzikir, berkata baik. Ya, man kana yu'minu billahi falyakul khair aw liyasmut. Orang yang beriman dengan Allah hendaklah kalimat-kalimat baik atau lebih baik diam. Nah, sekarang ini banyak di media-media sosial ya, orang-orang dengan mengungkapkan kalimat-kalimat yang memprovokasi, yang membenci, menghujat dan segala macam. Ini tidak boleh. Atau apalagi sampai membuli, ya, dibuli pekerjaan orang, dibuli profesi orang. Dan tidak boleh hal seperti itu dilakukan. Ini dosa. Apalagi mengajak orang untuk memusuhi orang lain, untuk memblacklist orang dari pekerjaannya, dari apanya, itu berat sekali dosa yang akan dialami oleh orang seperti itu. Karena dia bukan mengajak kepada bahkan, cuma mengajak dalam berbuat pemusuhan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah kalian dalam membuat kebaikan, ya, dan ketakwaan, dan jangan kalian bekerja sama, jangan saling menolong dalam berbuat apa? Alal itsmi wal 'udwan, dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini banyak hari ini ya, orang-orang yang malah memihak ke sana sini dalam rangka terciptanya permusuhan dari dalam kehidupan ini. Baik. Jadi yang faedah yang ketiga adalah dia di perang mahsyar akan dinaungi, ya, akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongannya mendapat naungan pada hari kecuali tiada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu, pada hari kiamat. Yaitu yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Nah, subhanallah, ini keutamaan bagi pemimpin yang adil. Ya, di mana mereka adalah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kalau di dunia seorang pemimpin mungkin ada ajudan, ada asisten yang menaunginya, tapi kalau di akhirat tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya tetap dia tidak merasakan kepanasan di padang mahsyar, terlindung dari panas terik yang membakar di padang mahsyar, maka berbuat adillah dalam ketika bermimpi, setelah ketika memimpin.
Baik, menjadi seorang pemimpin. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang selalu tumbuh ya sejak kecil sampai dewasa gemar beribadah kepada Allah. Orang yang rajin beribadah. Nah, kenapa masa muda ini suatu hal yang diperhatikan? Karena hari ini betapa banyak anak-anak muda yang menyia-nyiakan umur waktunya kepada pekerjaan-pekerjaan tidak penting, pekerjaan tidak berfaedah. Ya, kadang-kadang olahraga yang menghabiskan waktu, hobi-hobi yang menghabiskan waktu yang tidak jelas, ya. Pergi ke gunung, naik gunung, turun lurah, semacam-macam, atau goes yang menghabiskan waktu yang tidak ada faedahnya. Subhanallah. Dan hobi-hobi yang tidak membangun kepribadian, apalagi untuk keimanan, ya, bahkan hobi yang juga tidak ada faedah secara ekonomi dan seterusnya. Nah, maka dari itu anak muda yang mendapat naungan kelak di akhirat kelak, ya kelak di akhirat di bawah naungan Allah SWT yang tiada naungan Allah SWT adalah anak muda yang semenjak kecil sampai dewasa selalu menjaga diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masa muda kita katakan kita adalah masa yang sedang produktif. Maka oleh sebab itu masa muda mendapatkan sebuah perhatian dan bahkan akan meminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Lan tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan pernah melangkah seseorang pada hari kiamat ya sampai dia dapat pertanggungjawaban 4 hal. Di antaranya adalah asyababi fima abla. Tentang masa mudanya bagaimana dia habiskannya. Masa muda adalah saat kita untuk melatih diri, mencari pengalaman, mengumpulkan ilmu, ya, bermodalkan semangat yang kokoh. Kita tangguh, ya, tidak ada hal yang kita takutkan, panas dingin kita kuat menahan dan menghadapi tantangan-tantangan. Oleh sebab itu motivasi besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pemuda. Sebenarnya dikisahkan tentang pemuda Ashabul Kahfi agar mereka dijadikan sebagai figur tauladan di dalam kehidupan oleh para pemuda. Kemudian juga hadis ini yang tadi memotivasi para pemuda agar lebih banyak mengkonsentrasikan dirinya beribadah kepada Allah. Karena beribadah di masa muda ini mampu kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Tapi kalau sudah umuran, ya jangankan untuk qiyamul lail, salat sunnah rawatib, untuk salat fardu aja sudah susah, duduk sudah susah, berdiri juga susah, uduk di tengah hari juga udah kedinginan gigil gitu kan. Tapi kalau masa muda bangun tengah malam, ya segar, wudhu, qiyamul lail, qiraatul Quran, murajaah dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Sungguh nikmatlah. Ya, masa muda yang emas, itulah masa muda yang emas. Yang bila ya masa-masa mudanya benar-benar produktif dalam mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para muda-mudi kita, ya terutama para akhwat, masa muda sebelum sibuk dengan anak, suami, atau pekerjaan rumah tangga, manfaatkan masa muda ini untuk mencari ilmu, mencari pendidikan, baik pendidikan berkenaan dengan keluarga, keterampilan dalam rumah tangga, ya, baik tata boganya, ya, ataupun tata busananya, atau tata hias, macam-macam keterampilan dipelajari, sehingga ketika sudah berkeluarga tidak ada yang canggung dia lakukan, ya. Nah, ini perlu dimiliki oleh wanita-wanita muslimah. Masa muda adalah masa muda untuk bekali diri. Sehingga ketika sudah berkeluarga, hiasan-hiasan rumah tidak perlu dibeli di mall. Dia bisa membuat merakit sendiri. Dia bisa membentuk sendiri, menghias rumahnya sendiri dari potongan kain yang tersisa, dari bahan-bahan limbah yang ada. Betapa banyak bisa dibuat keterampilan-keterampilan. Sebenarnya yang membuat orang kadang-kadang tidak cukup kebutuhannya karena semuanya dibeli di pasar. Semua dibeli di pasar. Tidak ada yang bisa dia buat di rumahnya. Mestinya dia bisa merubah tenaganya ke waktu kosongnya menjadi uang, menjadi keterampilan, ya, atau disebut industri HAM, industri rumah tangga. Mestinya punya dia. Ya. Ini enggak mau beli tempe, beli apa, beli semua, enggak bisa, enggak ada keterampilan sama sekali. Nah, ini jangan sampai begini. Harus wanita-wanita muslimah memiliki keterampilan-keterampilan yang bisa menghidupkan keluarganya suasana bahagia. Karena ya kebahagiaan dalam keluarga itu bukan dari sisi membeli makanan-makanan yang favorit segala macam sebenarnya, ya, tapi menikmati dengan keluarga hasil dari gorengan ya, anggota keluarga sendiri akan jauh lebih nikmat, ya. Nah, oleh sebab itu ini yang membuatkan kadang-kadang tidak cukupnya keuangan sebuah rumah tangga karena semua kebutuhan rumah tangga itu tidak ada yang bisa dipenuhi dari dalam rumah tangga sendiri, tapi semua dibeli, ya kan? Mestinya ibu-ibu rumah tangga punya keterampilan
Ya, ada keterampilan bagaimana membuat sabun, bagaimana macam membuat deterjen, banyak sekali keterampilan rumah tangga yang bisa dihidupkan sebetulnya. Ya, antar komunitas tertentu umpamanya diberi pelajaran-pelajaran. Ya, ini penting bagi masa muda, adalah masa muda yang produktif. Tapi yang lebih penting adalah masa muda banyak beribadah, menghafal Quran, baca Quran, baca buku agama, ya, menjaga salat sunnah rawatib, salat witir, salat tahajud, ya, puasa Senin Kamis, manfaatkan selagi badan sehat, ya. Ya, kalau anak muda kan 3 hari gak makan aja kuat dia. Ya, kalau apalagi cuma puasa 3 hari sebulan, itu sangat mudah kan gitu kan. Ya, anak muda itu kan memiliki jiwa yang tangguh, semangat yang tinggi. Nah, oleh sebab itu ada motivasi dalam Islam. Dan masa muda kita katakan kalau tidak dimanfaatkan untuk hal yang baik, pasti akan dimanfaatkan untuk hal yang buruk. Waktu kosong itu adalah musuh yang berat bagi seseorang. Makanya Rasulullah SAW peringatkan kepada tentang pentingnya waktu. Nikmatani maghbubun fi makatim minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dalam menggunakannya. As-sihat wal faragh, yaitu nikmat kesehatan, nikmat waktu kosong. Maka Rasulullah SAW sebutkan juga dalam hadis yang lain, iktarim khasqa khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya apa? Syababaka qala haram. Masa mudamu sebelum masa tua. Kalau masa tua mau apa kamu? Mau pergi ke masjid dia sudah susah. Mau ikut pengajian sudah susah jalan ke masjid. Masa mudamu jalan kaki, mau belajar, nggak ada uang untuk ongkos angkot, bisa berani jalan kita kan gitu. Begitu kita punya semangat, tidak ada yang menghalangi bagi anak muda itu kecuali motivasi semangat Anda. Ya, yang jauh bisa dekat. Ya, yang sulit bisa mudah. Tentu dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian anak muda yang tumbuh dalam masa usianya itu selalu rajin beribadah kepada Allah. Rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Seseorang hati yang terpaut di masjid, senang ke masjid, suka beribadah di masjid. Ya, selalu rindu ke masjid. Ya, itu yang mestinya, bukan rindunya ke mall. Ini ada orang yang rindunya ke mall aja setiap hari, ya kan? Kuliner aja, keliling jalan, keliling apa gitu ya. Ya, justru seseorang itu mendapatkan ketenangan hatinya ketika berada di masjid. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, rajulani tahabani fillah istama'a alaihi wa taraqa alaihi. 2 orang yang saling berkekasih, ya, saling membina kasih sayang, ya, saling mencintai, baik sesama saudara, kerabat, ya, teman, yang rasa saling persaudaraan, percintaan di antara mereka itu atas dasar karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena urusan duniawi, ya, yaitu rajulani tahabba fillah, orang yang memang rasa persaudaraan yang kecintaan karena Allah. Kalau kecintaan karena Allah itu akan, persaudaraan itu akan besar pahalanya, bahkan salah satu penyebab dia mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bukan berteman dengan seorang karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia kaya, karena dia pintar, tidak. Tapi dasar kita adalah karena dia orang soleh, dia taat kepada Allah, dia berilmu, dia berakhlak baik. Itu cinta karena Allah namanya. Ya, tapi cinta ke dia karena dia sering ngajak jalan-jalan, sering traktir, itu beda ya. Baik. Ya, jadi 2 orang yang berkasih sayang di jalan Allah karena Allah, ya. Pada jalan Allah. Baik. Itu yang ke-4 ya. Yang ke-5. Rajulun talabat imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Nah, memang wanita adalah ujian berat bagi laki-laki. Laki-laki yang mampu menahankan diri, menjaga dirinya dari fitnah wanita, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Subhanallah. Ya, naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terik panasnya siksaan panas matahari di padang mahsyar. Subhanallah. Maka seseorang yang mampu membakar dosanya di dunia ini, dia tidak akan terbakar oleh panas terik matahari dan juga oleh panasnya neraka kelak. Jadi seseorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang memiliki kehormatan dan juga kecantikan, lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Sebagaimana kisah yang masyhur kan, kisah Nabi Yusuf. Tetapi ini adalah cobaan bagi setiap laki-laki. Ya, wanita itu sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, tidak aku tinggalkan fitnah yang paling berat bagi laki-laki umatku daripada wanita. Disinilah kita katakan perlunya wanita-wanita ini kita bentuk menjadi wanita-wanita yang soleh. Yang ke-6 adalah ya
Rajulun tasaddaqa hatta akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Nah, ini yang dimaksud hadis ini. Yaitu seseorang yang bila dia berinfak, ya, dia sembunyikan sampai tangan kiri pun nggak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Demikian ya menunjukkan betapa tingginya nilai ikhlasnya sehingga tangan kiri nggak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Begitulah gambarannya. Ya, sangat menjaga keikhlasan. Nah, ini ya menunjukkan tentang keutamaan sedekah infak yang disembunyikan. Yang ketujuh adalah warajun dzakarallah khalian fa fadat ainah. Laki-laki yang ingat kepada Allah dalam kesendirian lalu meneteskan air mata. Ini walau sebutkan laki-laki sini perempuan ya maksudnya juga. Cuman maksudnya sini digunakan kalimat laki-laki untuk secara umum. Bukan berarti perempuan juga tidak. Sama dalam pahala yang 7 golongan ini sama. Ya, dapat semua perempuan itu, termasuk ke dalam itu. Karena kalimat rajul dimaksud sini bukan maknanya yang laki-laki saja. Perempuan juga termasuk dalam seseorang sebetulnya namanya, ya. Nah, oleh sebab itu inilah motivasi-motivasi yang harus diperhatikan oleh para wanita, bagaimana mereka mengisi waktu-waktu muda mereka tidak untuk keluyuran, untuk tidak ngerompi, tidak mengakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang mubazir dalam waktunya. Cari semaksimal mungkin berbagai keahlian, kemampuan, sehingga di saat sudah berkeluarga, di usia telah menginjak usia dewasa, dia sudah mendapatkan banyak modal. Tentu dia tinggal membelanjakan, tinggal menerapkan, ya, tinggal memilih berbagai keterampilan yang cocok dalam kehidupannya. Baik. Yang keempat, di antara hal yang disebutkan sini adalah, jadi apa keutamaannya tadi bersedekah itu adalah dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa'lam anna syamsa yaumal qiyamah fil mauqif takunu ala ru'usil khalaiq. Memang ini kita kalau bayangkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan begitu dekatnya matahari dengan manusia ketika di padang mahsyar. Di antara mereka ada yang mendidih, ya, karena keringatnya panas, ada yang di dalam keringatnya, ada yang sampai lutut, ada yang sampai bahu, ada yang sampai perut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai mata kakinya, tergantung dengan amalan masing-masing, ya. Walakin al-mutasaddiq fi dzilli sadaqati fatasaddaqi, tetapi orang yang bersedekah akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari itu. Yaitu maka dia akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari itu. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nasi aw qala yuhkama bainan nasi. Qala Yazid wa kana Abu Mirsid kalau di sana ini Abu Khair, la yukhti'uhu yawmun, dan Abu Mirsid kalau enggak salah riwayat, illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'katan aw wasalatan aw kadza. Rawahu Ahmad. Yang sebelumnya hadisnya Abu Bukhari Muslim ya tentang 7 golongan, dan juga hadis yang pertama disebutkan bahwa kalau tidak ada harta yang diinfakkan dan cukup kalimatnya baik juga di Abu Bukhari Muslim. Nah, ketahuilah wahai para wanita, pada hari kiamat kelak matahari akan sangat dekat dengan manusia ketika di padang mahsyar, maka orang-orang yang bersedekah dia akan dibawa naungi sedekah, dinaungi oleh sedekahnya. Subhanallah. Dan ini dilindungi oleh sedekah dari panasnya terik matahari. Sekarang aja kita bukan langsung di matahari begini juga kepanasan, apalagi dicoba ya terbuka di luar, betapa susah panasnya, nggak kuat kita kan. Bagaimana kalau di akhirat matahari itu betul-betul dekat dengan kepala kita. Nah, maka orang-orang yang bersedekah, gemar bersedekah, dia akan dinaungi oleh sedekahnya kelak di akhirat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, setiap orang akan di bawah lindungi sedekahnya. Setiap orang di bawah naungan sedekahnya. Sampai diputuskan antara manusia, diberikan keputusan antara manusia, ya, diberikan keputusan untuk dihisab. Au qala yuhkama bainan nas, sampai terdapat keputusan yang ke neraka, yang juga ke surga yang berhisab, dan terus ya sampai selesai fase perjalanan di padang mahsyar itu. Sampai adanya diperhitungkan amalan manusia. Nah, itu dia dalam menunggu masa yang panjang itu, yaitu bahkan disebutkan 50.000 tahun lamanya satu hari di sana, sangat lama ya kan. Tapi orang-orang yang suka gemar bersedekah akan berawal di bawah naungan sejuknya sedekah. Ya. Baik, yang kelima, ijtahidi fi ikhrajis sadaqah. Wahai para wanita, ya sungguh-sungguhlah dalam mengeluarkan
sedekah, baik sedekah wajib pun sedekah sunnah. Ini sedekah sunnah. Karena syaitan sangat bersungguh-sungguh pula ya untuk mempengaruhi seorang hamba agar tidak mau bersedekah dari hartanya. Wa yaqumu tahrid al-'abdi 'alal mal. Maka dia selalu memprovokasi seseorang untuk tidak mau bersedekah. Ya, walakin irghim syaitan, tapi buatkan, paksakan, ya, sungkurkan hidung setan itu, ya, buatkan setan itu kecewa, ya, buatkan setan itu kecewa dengan apa yang kita mengecewakan. Wa akhriji li wajhillah, berinfaklah untuk wajah Allah. Wa la taghallabu alayki bal taghallabi alaihi ala syaitan. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau dikalahkan oleh setan, tapi kalahkanlah setan itu. Disebutkan dalam hadis Buraidah dari bapaknya, berkata Abu Muawiyah, ya, kata Abu Muawiyah, wala urahu sami'ahu minhu. Kata Abu Muawiyah, aku tidak berpendapat dia mendengar hadis itu darinya. Qala Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW, ya, qala Rasulullah SAW, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, ma yakhruju rajulun syai'an, ma yukhriju rajulun syai'an minas sadaqati hatta yufakka anha lahyai sab'ina syaitanan. Jadi tidaklah seseorang mengeluarkan sesuatu dari sedekah sehingga dia telah memutus banyak buhul-buhul 70.000 syaitan. Ya, ikatan-ikatan 70.000 syaitan. Nah, ini jadi sedekah membuat setan itu tidak enak. Maka dia selalu menakut-nakuti kita akan miskin. Ya, memprovokasi kita agar tidak mau berinfak. Baik, yang keenam, tasaddaqi walau min hilyiki min dhahabiki min khawatimiki min aqratil adhan min jami' ma ma'aki min al-huli au ghairi. Wahai para wanita, bersedekahlah walau harus menjual perhiasanmu, antingmu, cincinmu, ya, ataupun gelangmu. Berat ya, subhanallah. Kalau seseorang daripada memakai perhiasan di dunia dia, bahkan kadang-kadang ada muncul rasa ria, justru dia jual, dia cicil untuk infakkan kepada tempat-tempat yang membutuhkan untuk dibantu, wakaf jariah, bantu anak yatim, membantu janda, fakir miskin, seterusnya. Ya, maka untuk apa? Emas dipasang-pasang, jadi udah lebih baik perhiasan ini perhiasan yang akan kita terima di akhirat. Ya, di dalam surga Allah apa yang mau dihendaki perhiasan? Ya kan, dari emas, perak, permata, ya kan, segala bentuk perhiasan akan didapatkan. Nah, jadi kata beliau, min jami' ma ma'aki min al-hulwa, dari berbagai harta perhiasan yang kamu miliki, infakkan. Ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bersabda, ya masyarakat nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, hendaklah kalian bersuka, gemar bersedekah. Waqsirna min istighfar, dan suka beristighfar, banyak istighfar wahai wanita. Ya, ini perintah Rasulullah SAW kepada para wanita, ya, bersedekahlah kalian, ya, kemudian banyaklah kalian beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar. Rawah Muslim. Aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Hadisnya bahkan Imam Muslim. Sebagian kaum-kaum liberal hari ini mencoba menyalahkan hadis ini. Wah, hadis ini enggak dhaif. Pokoknya hadis yang ada kata mereka itu hadis apa istilahnya ya? Karena mereka memakai mazhab kesetaraan gender gitu ya. Menyamakan hak laki dan perempuan. Ya, bagaimanapun tidak akan pernah bisa disamakan hak laki dan perempuan. Karena Allah telah memberikan hak masing-masing dan kewajiban masing-masing. Apakah kalau disamakan hak laki dan perempuan, laki-laki ya harus dibebani dengan harus ada iddah juga kalau bercerai? Tidak. Banyak hal yang dibedakan dalam agama ini antara laki dan perempuan. Baik. Apa maksud Rasulullah melihat wanita banyak isi neraka? Untuk memperingatkan. Banyak wanita isi neraka, ya bisa wanita-wanita kafir, kebanyakannya, atau wanita-wanita muslim berbuat maksiat. Tetapi diingatkan Rasulullah, agar kalian tidak termasuk orang terbanyak itu. Maka selamatkan diri kalian. Ya. Dan ditanya, kenapa banyak wanita itu menjadi penghuni neraka ya Rasulullah? Mereka yakfurna
al-asir, jadi mereka yakuna asyir, mereka banyak melawan, menentang, mendurhakai suami. Nah, itu yang menyebabkan banyak mereka, dan juga banyak menyebabkan wanita masuk neraka ada karena lisannya. Imma karena kalimat-kalimat yang muncul dari lisannya, atau perbuatan-perbuatan gunjing, namimah, hasud, adu domba. Ya, ini perlu dijaga banget oleh para wanita. Yang ketujuh adalah ij'ali laki sadaqatun jariyatun. Hendaklah engkau, wahai para wanita, punya sedekah jariyah, wakfan, ya wakaf. Walau yasiran jiddan, walaupun sedikit, tidak apa-apa. Ala qadri istata'atihi, sesuai kemampuanmu. Kamu punya wakaf, sedikit walau sedikit, ikut jika ada proyek wakaf. I'mali syukkatan sakaniyatan wakfan alal fuqara. Kata beliau di sini ya, karena kalau di daerah-daerah Arab banyak sekali orang yang membuat syukkah, yaitu semacam rumah-rumah susun begitu, untuk diwakafkan tempat tinggal para fuqara. Kalau di negara-negara Arab, yaitu banyak sekali itu syukkah, bangunan-bangunan rumah susun itu pribadi yang membangun, lalu disilakan ditempati oleh para fakir, miskin, para janda. Nah, ini yang belum maksud, buat ya satu ruangan ya, untuk tempat tinggal para orang fakir miskin atau para fuqara. Ya, mali baradatan wakfan, atau membuat barada itu adalah tempat air minum. Ya, kalau kita pergi ke Saudi itu paling banyak itu di muka-muka rumah orang ada, kita kalau haus tinggal ngambil air. Ya, sekarang ada barada, kadang-kadang ada yang lebih keren sekarang ini dengan tangki air yang bagus gitu. Banyak sekali ya. Jadi buat barada, menyediakan di tempat-tempat orang yang kehausan, dibuat tempat minum di situ. Disediakan untuk orang-orang melepaskan kehausan. Nah, ini yang maksud itu, wakaf barada. Bagi orang yang mau minum dari ini. Ishtari kutuban, atau beli buku-buku agama, kitab buku-buku tauhid, atau mushaf, atau buku-buku hadis, atau kitab fikih, atau kitab sejarah Nabi, dan jadikan wakaf di masjid-masjid, di maktabat. Nah, ini juga keistimewaan yang sejak dahulu kala memang, kalau kita lihat sejarah Islam, itu masjid-masjid itu punya pustaka. Masjid-masjid punya pustaka. Nah, sampai hari ini kalau di minimal di Saudi Arabia, kalau yang saya karena pernah kita hidup di situ melihat, itu situ yang bisa kita ceritakan ya. Dan juga di Mesir, di mana-mana ya, rata-rata kadang-kadang di masjid itu ada satu lemari yang itu buku-buku isinya, bisa dipinjam oleh para jamaah yang hadir ataupun dibaca di tempat. Nah, gitu. Nah, itu ya pustaka-pustaka masjid. Nah, ini juga perlu menjadi pemikiran bagi para pengurus masjid gitu ya, buat pustaka-pustaka untuk anak-anak ya. Dan di sana bukan hanya di masjid-masjid, di tempat-tempat antrian, di rumah sakit, di ruangan tunggu itu ada pustaka, ada pojok, terus di situ ada tempat-tempat buku-buku kecil, buku-buku santai yang kecil-kecil, tipis-tipis yang halamannya 20 halaman, 30 halaman maksimal gitu ya, tentang sholat, tentang wudhu, tentang hijab, tentang tauhid, syirik. Itu ada di begitu perhatiannya. Dan di bandara juga ada pojok-pojok itu di bandara. Kalau dulu masih ada ya pojok-pojok, angkatan udaranya punya pojok-pojok untuk orang lagi santai menunggu pesawat, mereka juga bisa memanfaatkan waktu untuk baca-baca buku. Ya, kalau sekarang ya karena sudah adanya alat-alat komunikasi, banyak orang yang bisa download kitab, buku-buku gitu. Tetapi juga kita lihat ya, ketika banyak orang memiliki alat-alat yang sudah canggih dalam alat komunikasi ini, mereka justru tidak bisa memanfaatkan juga maksimal ya. Hanya sekedar gaya dalam awalnya ingin mendownload bacaan Al-Quran, buku-buku, namun tidak dimanfaatkan. Ini juga tipuan-tipuan setan yang pada diri kita yang perlu kita hapus, yang kita tolak ya. Betul-betul kalau kita download, kita bawa, kita baca. Nah, ini dianjurkan demikian, di wakaf untuk ilmu, buku-buku yang bermanfaat ya, baik pada tempat-tempat antrian, di ruang tunggu rumah sakit, ruang tunggu bandara dan macamnya. Banyak sekali sebetulnya yang bisa digarap untuk dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu, tidak harus di masjid, tapi juga ada peluang-peluang menambah ilmu di tempat-tempat lain yang di situ ada keramaian. Nah, inna li'anal waqfa yastamiru ajruhu, karena wakaf itu pahalanya akan mengalir terus
setelah engkau mati, wahai seorang wanita. Ya, bila engkau telah meninggal, pahalanya akan tetap mengalir. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang diwakilkan Imam Muslim sahihnya, idza matal insanu inqata amalu. Bila seorang manusia meninggal, terputus semua amalannya, illa min salasatin, kecuali 3. Ya. Illa min, kecuali dari sedekah jariyah, tidak terputus pahalanya, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh mendoakannya. Nah, inilah hendaknya ketika mendengar hadis ini, kita jangan lewatkan ini. Kita ingin juga mempunyai sedekah jariyah yang dapat mengalir pahala kepada kita setelah kita tidak tiada di muka bumi, yang kita tidak punya amal lagi di akhirat, tidak ada peluang untuk beramal lagi, tetapi namun pahala tetap mengalir kepada kita berkat di dunia kita memberikan sebuah wakaf, ya. Nah, apalagi yang diwakafkan itu lebih luas, tentu akan lebih besar pahala diraih. Atau ilmu yang bermanfaat. Nah, kita juga berupaya mencari ilmu manfaat, karena ini juga adalah aset yang tidak akan terputus pahalanya bagi seorang yang menyampaikannya di dunia ini, yang kemudian anak soleh. Nah juga ketika kita mendengar ini, kita harus jangan berpikir dulu bagaimana saya punya anak soleh, tapi berpikirlah bagaimana saya menjadi anak soleh dulu. Nah, karena kita sekarang berposisi sebagai anak soleh, sudahkah kita menjadi anak soleh? Kalau kita berusaha menjadi anak soleh, insya Allah Allah juga akan kasih kita anak yang soleh. Ya, maka salah satu birrul walidain yang sangat besar pahalanya, ya, di mana orientasi orang tua sekarang ini ingin menyekolahkan anaknya pendidikan yang tinggi, tapi nanti bekerja lalu dapat berikan sebagian gaji. Itu adalah nonsen, ya, kata-kata yang gambaran hayalan yang masih banyak dalam benak sebagian orang. Tapi kebanyakan anak-anak yang tidak dididik agama, setelah dia bekerja justru orang tuanya nggak pernah diperhatikan, malah ditaruh di panti jompo malah. Tetapi kalau anak itu diberi ilmu agama, maka seorang anak ingin bakti kepada orang tua, cara terbaik bagi kalian adalah cari ilmu agama. Cari ilmu agama dan jadi anak yang soleh. Ini cara terbaik yang paling mudah untuk berbakti kepada orang tua. Sehingga ketika orang tua kita meninggal, mereka masih tetap dapat dari doa kita. Inilah yang sangat besar birrul walidain, ya, yang harus kita lakukan. Jangan lupa, yaitu menjadi anak yang soleh. Tentu menjadi anak yang soleh tidak bukan artinya sekedar akhlak saya. Ilmu yang manfaat dimiliki, ya, beramal dengan ilmu, berakhlak dengan ilmu, ya. Nah, tentu bagi kita hendaknya termotivasi mendengar hadis-hadis seperti ini agar suka gemar berinfak, berwakaf, dan gemar mencari ilmu, dan juga berupaya maksimal untuk jadi anak yang soleh, karena cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita yang terbaik adalah menjadi anak yang soleh. Yang kedepan adalah la tarudi sa'ilan, jangan engkau pernah menolak orang yang meminta. Bal a'ta sa'ila walau syai'an yasir, berilah orang minta walau sedikit. Khubzan, sepotong roti, urzan, genggam nasi, ya, lahman, sepotong daging, tomatim, kalau hanya tomat kau beri, batatis, 1 biji kentang, asiran, atau segelas jus, ya, basalat, kalau 1 biji, bagi ibu-ibu kan 1 biji bawang, bawang, dari tali kata lainnya. Berdasarkan hadis Bujaidin Al-Ansari Summal Harithi dari neneknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, anjaddati ruddul miskina walau bi dhilfil muhraq, ya, rawahu Imam Malik. Kalau ada orang meminta, mohon tolaklah, berilah dia dengan walau dengan artinya zilfin, kuku yang dibakar, maksudnya itulah perumpamaan, walau hanya sekedar tulang. Baik. Kemudian pernah ditanyakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW pernah menyembelih hewan kurbannya atau memotong hewan, lalu dimasak oleh Aisyah anha, lalu dibagikan, lalu ditanya Rasulullah, apa yang tersisa ya Aisyah? Tinggal hanya katif saja, yaitu bagian bahu saja Rasulullah. Oh, yang tinggal itu semuanya kecuali yang ini, gitu. Artinya semua yang digariskan itu akan tetap buat kita di akhirat kelak. Subhanallah. Jadi banyak sekali keutamaan sebenarnya jika kita berinfak di jalan Allah. Baik, tasaddaqi wa hatti ala sadaqat li'ita'il fuqara. Bersedekahlah hai para wanita dan beri motivasi kepada saudari-saudari kalian untuk berinfak kepada membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, janda-janda yang membutuhkan. Janda membutuhkan, kan janda juga ada yang kaya masalahnya.
Ya, anak yatim juga anak yatim yang membutuhkan. Maka disebut aitam muhtajin wal aram muhtajin, yaitu anak yatim yang membutuhkan. Karena tidak sana anak yatim berhak untuk dibantu karena ada yang memiliki harta warisan yang miliaran dan juga janda juga demikian. Maka dikaitkan diberi tambahan anak yatim yang miskin, janda-janda yang miskin. Ya. Ij'al hadzal baramij mahattati ihtimamiki, jadikanlah program ini sebagai simpul pusat ya pusat perhatian kamu dalam kehidupanmu sampai engkau berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu motivasi-motivasi yang terdapat dalam penjelasan ini, semoga kita termasuk orang-orang yang mengamalkannya. Jika kita melihat sangat banyak keutamaan-keutamaan sedekah ya, tidak terhingga sebenarnya. Ya, di antaranya ya tadi banyak sekali ya. Seperti di setiap hari Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya bahwa di setiap hari 2 orang malaikat turun ke bumi ini di pagi hari yang mana mendoakan orang beriman, yang masing-masing berdoa. 2 orang ini, yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah setiap orang yang berinfak hari ini dengan pemberian yang lebih baik. Lalu yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang kikir, hancurkan hartanya. Dan dalam hadis juga, ma'anaka sadaqatu min mali. Sedekah tidak akan pernah mengurangi, justru menambah berkah kepada harta kita. Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan sebenarnya jika kita mau menggali ya tentang keutamaan bersedekah tersebut. Baik. Dan juga disebutkan sedekah juga adalah salah satu pintu surga yang akan dipanggil orang-orang gemar bersedekah untuk masuk lewat itu pintunya. Ada yang dipanggil lewat pintu salat, ada pintu lewat pintu puasa, pintu rayyan, ada lewat pintu sedekah. Dan Abu Bakar pernah bertanya, Rasulullah, adakah orang yang namanya dipanggil pada setiap pintu yang 8 dari pintu surga? Ada, kata Rasulullah. Wa'aju antakuna. Aku berharap engkau termasuk orang yang demikian. Subhanallah. Itu keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu. Bahkan pada satu hari Rasulullah pernah berkata, siapa di antara kalian yang telah berpuasa hari ini? Abu Bakar menurut saya. Siapa di antara kalian yang telah mengantarkan mayat ke kuburan? Siapa di antara kalian yang telah membesuk orang sakit? Lalu siapa di antara kalian yang telah bersedekah pagi ini? Abu Bakar yang menjawab semuanya. Lalu Rasulullah menyebutkan tidaklah berkumpul sifat ini pada seorang kecuali dia akan masuk surga. Baik, demikian untuk materi ya. Berikutnya kita akan masuk sesi penjawab. Sebentar ngambil kabel cas laptop karena baterainya lemah. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Bismillah, salah satu sedekah tadi Ustadz sampaikan dengan memberi rasa gembira dengan yang dengan gembira dengan lain. Maksudnya apa? Mungkin maksud memberi rasa gembira kepada orang lain ya. Apakah kita boleh memuji orang lain seperti bagus karyanya, cantik dan lain-lain? Baik. Memuji seseorang boleh-boleh saja dalam rangka memberi motivasi, tetapi tidak boleh berlebihan. Tetapi ya memberikan kegembiraan umpamanya, semoga Allah berkahi
lukisanmu atau tulisanmu, ya, ilmumu, ya, itu akan lebih berarti, ya, dengan memberikan doa berkah daripada sekedar memuji saja, ya, karena kita kalau mendoakan, kita akan didoakan balik oleh malaikat. Nah, maka akan lebih baik dari memberikan doa. Bagaimana jika orang yang meminta-minta padahal jika kita lihat kondisi fisiknya masih bagus, muda dan terlihat sehat, apalagi kita berdosa memberinya tidak akan berdosa memberinya, tapi dia yang berdosa kalau dia meminta-minta dan dia tidak butuh atau dia memiliki kecukupan, maka dalam hadis disebutkan dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan mukanya tidak berdaging seperti tengkorak gitu ya. Dipermalukan di akhir kelak dia. Baik. Sedekah kepada keluarga, kerabat secara rata atau utamakan keluarga karena kondisi keluarga sangat kekurangan dibandingkan dengan kerabat. Ya, tergantung siapa yang lebih membutuhkan. Siapa yang lebih membutuhkan, kerabat kah atau keluarga kita kan? Ya, maka keluarga lebih dahulukan. Ya. Tetapi bukan berarti pula ya sama sekali tidak mau bersedekah, saya keluarga aja dulu keluarga yang membutuhkan, tidak demikian juga. Dikumpulkan antara keduanya. Juga para sahabat juga banyak berkekurangan, mereka tetap aja berinfak ya. Karena di antara diberkahinya rezekinya adalah dengan berinfak tadi. Tapi diutamakan keluarga boleh kalau dia memilih apa keluarga atau fakir miskin, sedang keluarga nggak ada yang dimakan hari ini ya ke keluarganya dulu lah. Oke, begitu. Yang lebih wajib dulu diberikan. Yang dimaksud tumbuh sejak kecil gemar beribadah itu, kecil ini sebelum balik ataukah yang si usia muda yang juga masuk? Maksudnya sejak dia balik lah. Mungkin tadi bahasa kecil gitu maksudnya semenjak dia balik lah maksudnya, setelah dia balik. Atau mumayyiz, ya, dia selalu adalah dibina dengan rajin beribadah kepada Allah SWT. Apakah boleh bagi akhwat untuk naik gunung bersama suami atau mahramnya, misalnya untuk mentadabburi ciptaan Allah SWT? Ya kalau segi boleh saja, cuma manfaatnya lebih utama enggak? Apakah dengan cara begitu saja, cara untuk mentadabburi alam kan tidak harus gitu. Ya, kita lihat resiko, cocok nggak dengan kepintaran wanita menaiki tempat-tempat yang sulit sedemikian rupa? Tentu dari situnya dilihat. Apa hukumnya bersedekah untuk para pengajar ngaji dan juga pengajar ilmu syariat? Adakah dalil tingkatkan kaum yang disedekahi? Adakah dalil tingkatan kaum yang harus disedekahi? Dalilnya menyebutkan orang yang lebih membutuhkan itu saja. Ya, maka yang diprofesi kalau dia seorang ustadz apapun tapi dia memiliki mata pencarian, dia mampu, tidak mesti harus dibantu, ya. Kalau dia memiliki gaji, memiliki juga memiliki bisnis segala macam, ya tentu dilihat mana yang lebih membutuhkan. Jadi dia digaji bukan karena dia jadi gurunya saja, tapi dilihat kebutuhannya. Kalau orangnya sudah berlimpah harta, walaupun seorang dai, apapun dimanapun dia, ya nggak perlu, dia bukan nggak membutuhkan kok. Apakah lebih membantu fakir miskin lebih besar pahalanya daripada membantu seorang yang telah memiliki kemampuan. Nah. Karena ada sebagian yang memang ya gululah dengan ini kalau melihat berlebihan. Kalau infaknya kepada pribadi dan kepada seorang pendakwah, dan pendakwah ini adalah memiliki kemampuan dicari materi, ya akan lebih butuh diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah ya daripada personal mungkin bisa saja kalau dia memang adalah orang yang berkesusahan. Seorang istri yang sebelumnya memiliki gaji besar tapi haram, sekarang sudah resing, tapi masih banyak orang yang minta bantuan padahal nafkah dari suami terbatas. Ya, semoga aja Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, kalau pemain terbatas dan terbatas itu tergantung dari pola hidup kita juga menghadapinya bagaimana. Ya, dalam kehidup ini, kalau semua mau ini mau dan juga keuangan kita kurang, ya tentu aja terasa miskin. Tapi kalau kita pun kurang keinginan kita dan juga uang kita kurang, sebetulnya nggak miskin jadinya, ya karena banyak pengalaman. Ketika kita memang tidak punya uang, tapi juga keperluan yang aneh-aneh juga nggak ada gitu. Nggak kepengen beli barang branded, bergaya segala macam, ya sudah. Kalau baju ada, mau sholat ada sarung, ya cukup sudah. Ya yang perlu juga membuat kadang-kadang orang yang membuat sulit bersedekah karena tidak ada qanaahnya, tidak ada zuhudnya, tidak ada waroknya. Ini yang susah. Ya. Masih rasa kurang saja, ya mau bersedekah ini
mau beli ini lagi. Nah, peralatan rumah tangga udah cukup, piring sudah sekian, masih dipajang piring untuk dipajang belum ada. Bahkan kadang-kadang apa artinya? Ya hiasan-hiasan yang dipajang dengan puluhan juta harganya, cuman untuk dipajang sudah gitu. Padahal kita untuk lebih baik untuk kita pajang dan kita simpan untuk di akhirat, kan lebih berguna. Bolehkah seorang wanita yang bekerja bersedekah tanpa sepengetahuan suaminya dari penghasilan sendiri? Ya boleh. Kalau dia sendiri boleh dia bersedekah. Ya bahkan juga dianjurkan kalau suaminya yang miskin dia boleh bersedekah ke suaminya malah. Baik. Ustaz, jika kita menunjukkan amal kita dengan tujuan awal untuk motivasi orang lain, namun di tengah malah rawan ria, apakah boleh lebih baik kita sembunyikan saja? Oh iya, kalau rawan rasanya udah kita ragu nggak mampu, ya udah lebih baik disembunyikan kalau memang rawan ria. Bagaimana jika kita tidak ingin kehilangan peluang sedekah pada sebuah lembaga yang sedang membangun masjid, namun kita juga butuh untuk membayar kuliah? Ya infak saja 10.000, ya kan? Tahan aja untuk beli TS, beli ST gitu ya, atau untuk biasa makan pokoknya 20.000, sekarang udah makan sekali 10.000 aja sekali ini untuk berinfak 10.000. Gampang sebenarnya, persoalan itu nggak sulit sebetulnya. Kalau mau ya, hal itu bisa aja diakalin gitu kan. Udah saya puasa dulu ya, Senin Kamis ini gitu. Uang untuk makan siangnya saya infakkan. Banyak cara sebetulnya. Kalau untuk mau berbuat baik, Allah akan bukan untuk kita. Yang penting mau enggak? Dan kita yakin enggak bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas Allah. Tidak akan pernah bangkrut. Ya. Tidak akan pernah miskin. Orang yang suka bersedekah tidak akan pernah miskin. Ya. Kemudian Ustadz, kalau yang minta tukang peminta, Ustadz, kalau yang minta tukang peminta-minta bagaimana? Karena pernah mendengar kajian dilarang memberi kepada peminta-minta di jalan. Ini memang ada dua risiko sebenarnya. Ada dua hal yang harus kita masalahkan di sini. Tadi kita tahu bahwa setiap peminta-minta nggak boleh kita tolak, hasilnya kan begitu. Tapi melihat maslahat amah, karena suasananya tidak tepat, di lampu merah itu akan mengganggu pengguna jalan raya. Nah, untuk tidak membiasakan mereka meminta di situ, akan lebih hikmah kita tidak beri di situ. Ya, baik pengamen pemanya karena akan mengganggu. Ya, di jalan raya di lampu merah mereka berkeluyuran bolak-baliknya itu mengganggu pengguna jalan raya. Akan lebih amannya itu tidak kita beri yang di lain ya, tapi tetap berinfak pada hari itu umpamanya. Baik. Karena ada mafsadah lain yang di situ, ada maslahat umum ada yang harus kita lebih perhatikan. Bagaimana jika orang tua tidak mengizinkan kita puasa sunnah Senin Kamis karena khawatir dengan kondisi kesehatan anaknya? Apakah anak tersebut mentaati atau tetap? Ini enggak terlalu lebay lah kalau ada orang tua seperti itu kan. Kalau kecuali anaknya dalam keadaan sakit, ada indikasi sakit, itu beda lagi. Kalau anaknya segar biasa-biasa, kenapa kok ditakutkan sakit gitu? Ya, tapi kadang-kadang ya hal-hal seperti ini kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang ya, tidak nyata, kadang-kadang tidak perlu dipertanya hal seperti ini. Kalau orang tua pasti senang anaknya beribadah, kecuali memang anaknya dalam kondisi sakit dan antum sendiri kalau kondisi sakit ya nggak boleh berpuasa karena akan jatuh kepada hal yang ya haram, menyiksa diri dan sebagainya atau makruh. Karena larangan tersebut membuat anak tidak pernah melaksanakan puasa sunnah lagi. Ya, tidak mesti seperti ini. Ya. Ibadah itu tidak ada yang membinasakan orang yang akan membuat orang menderita. Dan puasa kalau setiap hari mungkin saja ya kan. Tapi kan kalau hari Senin aja Kamis atau mau 3 kali dalam sebulan puasa yaumil bid, itu insya Allah tidak akan bermasalah. Manakah yang lebih utama, menawakal Al-Quran atau memberi kepada kedua orang tua? Ya lihat dulu, kalau orang tuanya kecukupan ya wakaf Al-Quran lebih utama. Ya itu. Kalau orang tuanya butuh uang ya dikasih orang tua dulu. Kalau uangnya lebih, ada uang 300 ribu umpamanya, orang tua dikasih 200, sudah kasih 100 ribu untuk beli Al-Quran. Kan sebetulnya mau nggak kita gitu kan? Tidak hal yang bertentangan. Amal-amal soleh itu tidak ada satupun yang harus dipertentangkan. Yang selama bisa untuk dikumpulkan, bisa dikumpulkan. Udah umpamanya kita uang 300 ribu, 50 ribu untuk infak Al-Quran, ya 250 kasih orang tua kita, kan bisa saja. Baik. Bagaimana hukum suara wanita dalam hal dia mengajarkan bahasa kepada muridnya, akhwat atau ikhwan melalui audio?
ya nggak masalah, boleh saja. Aisyah anha juga meriwayatkan hadis kepada para sahabat-sahabat, ya, di balik tirai. Ya, tidak suara wanita, tidak aurat. Kecuali wanita tadi berbicaranya dengan melembut-lembutkan suara, ada niat gitu ya, itu lain lagi, itu ada sebab, dia berdosa ya dia, kalau dia tujuannya melembutkan suaranya. Tapi kalau mengajar, ya para sahabiat juga meriwayatkan hadis kepada yang bukan mahram tapi di belakang layar seperti Aisyah anha di belakang tirai, tidak masalah. Ya. Jadi mengajar itu penting, itu merasa di sisi bolehnya. Tapi kalau lebih amannya ya pastilah lebih amannya akhwat diajar akhwat, ikhwan diajar ikhwan, itu lebih aman gitu. Tapi kalau yang diajar itu dewasa akan lebih tidak baik, ya, tidak pantas. Kalau yang diajar maksudnya anak-anak SD oleh akhwat-akhwat, itu kan masih belum ada rasa-rasa bagaimana kepada wanita sebagian ya anak-anak SD. Tapi sekarang anak SD juga yang umur kelas 3 ke atas malah dengan pergaulan juga banyak juga yang sudah melakukan hal-hal atau memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik. Tapi lebih cari aman saja. Kalau meragukan, tinggalkan yang meragukan padahal tidak meragukan. Itu aja konsep yang diambil. Cari aman. Masih banyak kok ustaz-ustaz lain yang bisa berbahasa Arab, tidak harus akhwat juga yang mengajarnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jumpa kita kali ini. Pertanyaan-pertanyaan sudah kita bacakan. Mohon maaf jika ada kekurangan menyampaikan materi ini. Masih ada pertanyaan lain? Baik. Apa bedanya infak dan sedekah? Ya, sedekah bisa dimaksud sedekah wajib, zakat dalam bahasa. Dalam dalil-dalil kadang-kadang kalimat sedekah digunakan untuk zakat. Ya. Kalau infak ya lebih umum saja, Kak. Tapi lebih banyak ke kalimat-kalimat yang sifatnya tidak wajib, ya, tatawu. Itu secara pemaham dari manas infak. Di rumah Anas setiap Kamis pagi selalu datang pemuda dan ibu-ibu yang masih muda dan sehat untuk meminta sedekah. Kadang pagi buta mereka sudah mengetuk pintu. Nah, ini perlu dinasihatin, ya, tidak baik meminta-minta, lebih baik kamu jadi pekerja, ya. Banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk apakah dia menjadi bagian cleaning service atau menjadi bekerja di komplek tersebut untuk membersihkan lingkungan, bisa saja. Kalau ada sebuah RT, sebuah RW, ya, iuran umpamanya 5.000 atau 3.000 setiap rumah untuk menggaji anak muda ini biar dia umpamanya membersihkan lingkungan, kan lebih baik. Baik. Kalau sedekah untuk orang tua, apa itu termasuk sedekah? Ya, di sisi adalah kewajiban kadang-kadang kalau orang tuanya ya berkebutuhan. Kalau dia tidak berkebutuhan sebagai sahabiah bersedekah. Mana yang lebih utama bersedekah tiap bulan dari penghasilan berapa persen atau tiap hari tapi sedikit istiqomah? Ya, sama aja sebetulnya. Akan lebih afdalnya memang setiap hari. Setiap hari walau sedikit istiqomah itu lebih afdal. Ya, kalau mau mampunya ada setiap bulan, uangnya nggak ada setiap hari, kalau bisa bersedekahnya setelah mengaji, itu tergantung kondisi masing-masing. Ya, tidak perlu dipermasalahkan hal-hal seperti ini. Ya, insya Allah kalau bersedekah dalam sebulan itu 500 juta, coba kalau setiap hari 10.000 ya pasti yang satu kalinya lebih besar gitu kan. Tergantung dari nominalnya juga gitu. Kalau setiap hari cuma 1.000, kemudian sebulan menjadi berapa? 30.000. Karena kalau dia sekali 300.000 ya satu kali lebih baik daripada yang setiap hari tadi. Jika diberi sedekah mereka meminta rata, misal yang datang 4 harus diberi. Jika tidak diberi mereka tidak akan lari. Gimana hukumnya Ustaz? Tetap wajib diberi sedekah. Enggak ada wajib memberi sedekah. Kalau yang begini-begini tidak usah dikasih sebagai pelajaran bagi mereka, justru mereka kecanduan. Makanya tadi lihat hikmahnya kita, kalau memang orang ini adalah sudah kecanduan dan bukan karena seorang yang membutuhkan, tapi dia adalah suatu orang yang berprofesi menjadikan sebagai jalan hidupnya, ini juga tidak benar kita membuka celah bagi dia untuk merasakan hal itu. Bagaimana dengan penjelasan hadis ini? Rasulullah bersabda, seseorang mendidik anaknya lebih baik daripada dia bersedekah dengan hartanya. Wallahu a'lam, saya belum tahu tentang hadis ini. Ya. Apa bedanya sedekah, infak dan zakat? Ya, beda. Kalau sedekah bisa umum, ya, infak lebih banyak kepada sedekah yang tidak wajib. Zakat adalah wajib, gitu. Kalau zakat tertentu orang menerimanya. Kalau sedekah enggak, bebas siapa ada saja. Ya. Sedekah yang penting orang yang membutuhkan, infak juga demikian. Kalau zakat enggak. Zakat hanya boleh diberikan kepada 8 jenis yang berhak menerima dalam
Surat Taubah 60 tersebut. Karena saya sering dengar kata Ustadz dalam Al-Quran sedekah disebut zakat. Iya, kadang-kadang disebut zakat, disebut sedekah. Maka kenapa digunakan kalimat sedekah untuk kalimat zakat? Karena agar mencakup baik sedekah wajib atau sedekah sunnah. Karena motivasinya demikian. Ya. Boleh menggunakan uang donatur untuk sedekah kepada pengurus rumah tahfiz yang juga duafa. Maksudnya orang donatur tergantung. Nah ini juga pengelola wakaf, pengelola dana, jangan sama sekali suka menggunakan dana donatur yang bukan kepada tujuan awal donatur itu memberikan dananya. Nah ini suatu pengkhianatan. Padahal ini untuk pemanya untuk fakir miskin. Tapi karena pondok lagi butuh bangun, lah dibangun ke pondok. Atau untuk gaji guru, atau untuk hal yang lain. Tidak boleh. Ya, kemana ini tujuan awal untuk berinfak ini? Tujuan donatur untuk apa? Kecuali donatur tadi memberikan kebebasan. Ini uang silakan digunakan untuk keperluan apa saja. Yang penting fisabilil khair, dalam rangka berbuat baik, bantu fakir miskin, janda semacam itu boleh. Tapi kalau sudah dijelaskan kegunaannya, ya, nah, rutin tiap bulan untuk biaya SPP anak-anaknya di pondok pesantren. Ya tergantung tadi. Kalau memang donatur itu adalah tujuannya adalah sebagai siswa untuk fakir miskin, ya masuk di sini lah. Ya bukan masalah dia pengurus rumah tahfiz atau tidaknya. Yang kita bentukkan, yang kita bantu adalah karena dia termasuk dalam syarat yang disebutkan oleh para donatur tadi. Yang penting orang membutuhkan, ya anak-anak terlantar dan pendidikan, nah masuklah. Jadi yang saya maksud tadi adalah kalau donaturnya menentukan objek sedekah dan wakafnya, jangan pernah dipindah-pindahkan tujuannya. Itu yang dimaksud. Tapi kalau umum, ini untuk fakir miskin. Ya fakir miskin apakah dia itu anak yatim, apakah itu dia janda, apakah itu dia anak yang sekolah, dia fakir miskin, dia berhak semua. Demikian pertanyaan-pertanyaan masuk. Masih ada satu lagi. Ini pertanyaannya, saya memiliki seorang putra berusia 11 tahun dan belum bisa pisah tidur dengan maminya dan papinya. Jika saya pisah kamar tidur selalu tengah malam, terbangun dan kembali tidur di tengah papi dan maminya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara mengatasinya Ustadz, karena hal ini pun saya berkeinginan kalau anak ini masuk pesantren. Ya dari sekarang dilatih terus. Ya. Ditemani bapaknya dulu tidur, setelah tidur pindah gitu ya, harus dilatih terus. Itu pendidikan dan diberikan pengertian ya. Sekali-kali disuruh ke rumah nenek, tidur ke rumah neneknya, pada tetangganya, ke rumah kerabat umpamanya, ya tidak mesti pisahkan dengan orang tuanya sesekali gitu, coba. Ya tentu pendidikan, pembiasaan yang penting itu. Pembiasaan dan juga diberikan penjelasan kepada anak kita bahwa dia sudah umur balik itu tidak boleh, atau usia-usia yang sudah mumayyiz. Dimana umur 10 tahun kata Rasulullah SAW, fariqu bainahum fil madaji. Umur anak sudah 10 tahun tidak boleh digabung dengan kamar orang tuanya atau sesama kamar dengan saudara-saudari dicampur dengan putra-putri campur dalam satu kamar, itu sudah tidak boleh. Kalau umur sudah 10 tahun. Fariqu bainahum fil madaji kata Rasulullah, pisahkan tempat tidur mereka kalau sudah berumur 10 tahun. Baik laki-laki pun tidak boleh tidur berdampingan, berdekatan dengan satu selimut, satu ranjang begitu, sebetulnya tidak boleh. Ya. Karena banyak hal-hal negatif yang terjadi ya, di anak-anak sekarang, apalagi anak-anak sekarang yang begitu banyak sekali konten-konten yang membuat mereka mengerti hal-hal yang tidak pantas tersebut. Baik, demikian yang dapat kita jawab. Masih ada lagi, waktunya sudah mau habis. Mengenai sholat sunnah rawatib, apakah diperbolehkan untuk membaca Al-Fatihah saja Ustaz tanpa membaca sholat pilihan? Ya ada ulama memilih yang membolehkan hal demikian, mana Fatihah ada rukun, tapi akan lebih utama disempurnakan. Ya, jangan dikorting-korting lah, membuat sunnah itu kalau belanja minta dikorting boleh. Tapi kalau minta tambah kan sering juga tambah dikit. Nah, kalau beribadah itu tambahnya ditambahkan bukan dikurangi. Kita melakukan sunnah maksudnya bonus, jangan dikorting-korting lagi, tapi adalah laksanakan sebaik-baiknya agar amal sunnah kita dapat menebus amal-amal wajib kita yang kurang. Baik. Bagaimana hukum sedekah tiap hari setiap pagi tapi disalurkan ketika sudah banyak di saat Ramadan, Jumat, apakah dapat pahala sedekah di pagi hari Ustadz? Ya kalau tujuannya sudah dibuat jalan sendiri, dia sudah bersedekah. Ini uang tidak akan pisah lagi, sudah niat sedekah nggak boleh dibelanjakan untuk anaknya kebutuhan lagi. Ya, cuma diserahkan kepada yang berhaknya pada jumlah tertentu pokoknya, 1 bulan baru diserahkan.
Ustaz mau tanya tentang hukumnya jika kecelakaan dan giginya patah, kemudian ia ke dokter dan menyambung giginya agar panjang sama rata dengan gigi lain. Boleh, tidak masalah. Nah, seperti ini boleh, karena memang memperbaiki mengembalikan sesuai dengan asal. Itu, kecuali merombak-rombak, semacamnya, itu yang dilarang dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas dalam materi ini kali ini. Demikian jumpa kita kali ini, dan untuk pekan Ahad depan, tanggal berapa ya? Ahad depan, berhubung anak ada acara yaitu muktamar di Istanbul, kemungkinan kita libur ya Ahad depan. Semua kajian pekan depan akan libur. Ya. Demikian dulu. Ya, mungkin bisa dibuat event lain oleh tim MAS, buat event lain untuk hari Ahadnya. Ya. Jadi dapat dimengerti ya oleh tim. Jadi bisa dibuat event-event lain, mungkin direncanakan dari sekarang. Apakah mengundang pemateri-materi yang lain berkenaan dengan kewanitaan, bisa nanti untuk hari Ahad depan. Nah, kemungkinan Ustadz nggak bisa ya karena berada di luar negeri. Demikian, terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Maaf jika ada kekurangan dalam pencapaian materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.